Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Bapak Dr. Haji Najib yang ada di belakang kita. Juga seluruh jajaran kepengurusan lain yang hadir pada siang hari ini. Bapak Sumardi, KBU dari BPKP Sumatera Selatan yang tadi sudah memberikan kata sambutan. Pak Salahuddin, Ketua BAI itu apa Pak? Badan Amal Islam. Yang tadi sudah memberikan kabar gembira sebenarnya bagi kita semua bahwa BPKP siap untuk bekerja sama dengan Baitur Rahman dalam rangka hubungan yang harmonis ya, karena letak yang berdampingan. Dan saya kira teman-teman dari BPKP juga ini nikmat yang sangat besar saat punya kantor tapi bisa sholat di tempat yang senyaman ini, insya Allah gitu ya. Di saat kantor-kantor yang lain mungkin agak susah untuk menjangkau masjid yang luas seperti ini. Ala kulli hal, mudah-mudahan hubungan baik antara Baitur Rahman dengan BPKP ini bisa terus berlanjut sampai nanti setelah Ramadan gitu ya. Itu fadhalah ya. Tinggal ditindaklanjuti tadi omongan Pak KBU. Bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman dan dari BPKP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin akan menyampaikan 20 menit pertama ini sebagai pengantar. Kemudian seterusnya kita terima diskusi tanya jawab saja. Kalau rame diskusinya lama, kalau tidak terlalu rame nanti diskusinya sebentar. Terserah mau lama mau sebentar. Yang jelas tidak ada yang ditunggu kecuali azan maghrib gitu. Kecuali azan maghrib yang ditunggu. Baik, Bapak semua, tentu saja kita sebagai manusia ini punya banyak keterbatasan. Mulai dari keterbatasan fisik, umur, keterbatasan ekonomi, harta, keterbatasan waktu, kesempatan, dan keterbatasan-keterbatasan yang lain. Sehingga kalau di dalam hidup ini kita punya tujuan untuk menggapai semuanya, rasa-rasanya tidak mungkin dilakukan. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah pemetaan prioritas. Nah, berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan juga seharusnya menggunakan peta prioritas ini, yang oleh ulama-ulama Islam sering disebut dengan fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Secara nama, fikih prioritas ini tentu saja ini genre baru. Kalau murni fikih dia biasanya berkaitan dengan hukum, karena fikih itu sendiri artinya adalah pemahaman yang dalam terhadap sebuah hukum syariat. Tetapi ada satu ulama dunia yang akhirnya mempopulerkan istilah ini, dan beliau juga mengarang buku Fiqhul Aulawiyat. Yang paling populer itu adalah Fiqhul Aulawiyatnya yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini orang Mesir. Beliau ini S1, S2, S3 di Mesir. Kemudian cukup terkenal di dunia internasional ya. Atas dasar beliau ini masuk ke lembaga-lembaga. Maksudnya berdakwah dengan masuk ke lembaga OKI misalnya ya. Nah, di Indonesia sendiri tidak banyak juga ustadz-ustadz, kiai-kiai yang secara spesifik berbicara tentang prioritas. Ada satu ulama muda Indonesia yang akhirnya juga menulis buku fikih prioritas yang beliau kasih judul Ini Dulu Baru Itu. Ini judulnya. Search aja di internet. Ini Dulu Baru Itu. Beliau ini juga orang Azhar, S1, S2, S3-nya Al-Azhar. Dan beliau termasuk orang yang menjadi referensi saya dalam berbicara fikih muamalat, fikih zakat, juga fikih prioritas.
Beliau guru kita semua, Al-Ustadz Dr. Haji Oni Sahroni. Ini orang HNI tahu ini. Dr. Oni Sahroni. Akhirnya yang akan saya sampaikan di kesempatan yang terbatas ini juga bagian terkecil dari isi buku Ini Dulu Baru Itu. Ini dulu baru itu. Supaya kita dapat prioritas mana yang harus kita maksimalkan dalam hidup, juga mana yang harus kita maksimalkan di dalam ibadah di bulan puasa. Nah, setidaknya kata Dr. Oni Sahroni, di antara hal yang harus kita prioritaskan adalah pertama, dahulukan yang wajib, baru kemudian menyusul yang sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma taqarraba ilayya 'abdi", tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal ibadah yang paling saya cintai kecuali dengan cara ibadah hal-hal yang saya wajibkan kepada umatku. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu paling senang didekati dari jalur kewajiban. Sholat 5 waktu itu senang sekali Allah Subhanahu wa taala didekati dengan 5 waktu. Puasa bulan Ramadan itu Allah senang sekali didekati dengan cara seperti itu. Nah, kalau ini sudah bagus, sudah maksimal, baru boleh atau baru mungkin kalau mau ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Selagi yang wajib ini belum bagus kita kerjakan, maka rekomendasinya adalah maksimalkan dulu yang ini. Kalau seandainya teman-teman semua misalnya belum siap puasa Senin Kamis, nggak apa-apa. Belum siap puasa Syawal, boleh. Belum siap puasa yang lain, boleh. Tapi puasa Ramadan, jangan nganyang lagi Jong Plembang. Jangan nganyang lagi di sini. Kalau jemaah semua tidak siap, belum siap dengan tahajud, belum siap dengan duha, boleh, nggak jadi masalah, silahkan. Tapi kalau yang 5 waktu ini kalau bisa jangan. Maksudnya jangan sampai ditinggalkan yang 5 waktu ini. Nah, di bulan Ramadan kewajiban itu sendiri adalah puasa itu sendiri. Itu wajib hukumnya. Kemudian berikutnya adalah apa? Sholat 5 waktu itu wajib. Ini dulu yang kita maksimalkan di bulan puasa. Berikutnya apa? Kalau masih sekolah, masih mahasiswa, kuliah itu kewajiban. Dan kalau bapak-bapak semua sudah tidak kuliah lagi, bekerja itu juga kewajiban. Jadi jangan dianggap bekerja itu sebagai amal yang bisa menghalangi puasa. Itu salah pemahamannya. Kata Rasulullah SAW, al-muslimuna ala surutihim. Umat Islam itu terikat janji antara mereka, akad. Akad kita dengan BPKP, kita tanda tangan kontrak, bekerja, masuk jam 8, keluar jam 4, setiap hari, bulan puasa, segala macam. Itu menjadi bagian dari kewajiban yang harus kita kerjakan. Kalau yang sudah tidak bekerja, yang sudah pensiun, bebas, free mereka. Mau iktikaf seharian di sini, boleh. Tapi kalau bapak-bapak yang masih punya ikatan dengan BPKP, saya kira yang paling utama itu adalah bukan duduk di sini, tapi di sana, bekerja di BPKP. Kecuali sholat 5 waktu misalnya di sini. Jadi jangan dianggap bahwa bekerja itu mengganggu ibadah puasa. Itu salah. Ini yang pertama, dahulukan yang wajib, baru kemudian menyusul yang sunnah. Yang sunnah tilawah, sunnah sholat duha, sunnah iktikaf, sunnah tarawih, sunnah witir, sunnah, semuanya sunnah. Bisa diambil sedikit-sedikit dulu boleh, bisa diambil banyak, tentu saja boleh sesuai dengan kemampuan. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu semua, qalilun daim khairun min katsirin munqati'. Yang kedua adalah dahulukan konsistensi, keberterusan walaupun sedikit daripada banyak tapi terputus. Ini poin nomor 2. Jadi ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Ini kata Rasulullah SAW. Amal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah yang terus menerus dikerjakan walaupun sedikit. Nah, sekarang kaitannya dengan Ramadan misalnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk Ramadan walaupun sedikit? Misalnya ngaji. Ngaji di bulan Ramadan setiap hari jauh lebih bagus daripada seminggu sekali. Walaupun seminggu sekali ini setara dengan setiap hari, tapi masih bagus setiap hari. Jadi kalau setiap sehari mampu baca 2 lembar, konsisten saja 2 lembar. Daripada hari ini 1 juz, minggu depan 1 juz lagi. Itu tidak konsisten namanya. Jadi lebih bagus sedikit-sedikit. Apalagi misalnya memberi buka puasa, saya mampunya cuma
misalnya 5 box nasi, misalnya nasi kotak. Walaupun cuma 5 box, tapi kalau dia setiap hari dilakukan konsistensi, itu bagus. Ini cara supaya kita dapat prioritas. Ini nomor 2. Nomor 3 adalah dahulukan kualitas sebelum kuantitas. Kalau saya berbicara tentang misalnya membaca Al-Quran, kalau saya ditanya misalnya ya, berdasarkan fikih prioritas, mana yang lebih utama? Kita ngaji 30 juz atau 60 juz dengan 2 kali khotam, itu lebih baik, atau kita lebih baik ngejar kualitas atas dasar bacaan kita ini pelan dan kemungkinan nggak sampai target di ujung. Kalau saya jawab dengan fikih prioritas, saya akan dahulukan ngaji yang bagus walaupun dalam 1 bulan ini tidak khotam, daripada khotam tapi ngajinya tidak bagus, atau ngajinya malah di dalam hati ngajinya. Ngajinya di dalam hati, atau ngajinya sambil pegang HP sambil guling, angkat kaki sebelah misalnya kan, cak baca novel jadinya kan. Itu juga tidak bagus. Tapi kalau ada yang khotam dan bagus, tentu saja lebih bagus. Ini untuk menjawab pertanyaan sekiranya bapak-bapak dan ibu-ibu semua misalnya tidak mampu untuk menargetkan baca Quran 30 juz dalam 1 bulan ini, maka baca saja sebagus-bagusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil di sini adalah dengan bagus. Bagus di sini standarnya adalah hukum tajwid. Hukumnya hukum atau standarnya adalah hukum tajwid. Kemudian berikutnya, saya juga sering ditanya tentang misalnya tarawih. Mana tarawih yang paling bagus? Kalau saya jawab dengan menggunakan fikih prioritas, maka saya akan mengatakan tarawih yang paling bagus itu adalah yang paling bagus tata cara pelaksanaannya. Mungkin saja jumlahnya sedikit, mungkin saja jumlahnya banyak. Terlepas di ranah khilafiyah tentang jumlah hitungan rakaat. Tapi kalau dalam standar dasar fikih, tarawih itu sekurang-kurangnya 2 rakaat. Sekurang-kurangnya ya. Dan maksimalnya saya lebih sepakat dengan beberapa ulama fikih yang mengatakan bahwa maksimal salat tarawih itu tidak ada batasnya, tapi minimal 2 rakaat, maksimal tidak ada batasnya. Kalau selama ini misalnya kita sebagian masjid mengadakan 8 rakaat, lanjut. Selama ini sebagian masjid ada yang melaksanakan 20 rakaat, lanjut juga. Tapi sekarang Masjidil Haram malah melaksanakan 10 rakaat. Yang kalau kita tanya mana dalil khususnya 10 rakaat itu, susah dicarikan dalil khususnya. Kalau ditanyakan 8 rakaat mana dalil khususnya, mungkin kita bisa jawab dengan keumuman hadis salat malamnya Rasul 8 plus 3 11. Kalau kita tanya mana dalilnya 20 rakaat, kita akan jawab ijma' para sahabat. Jadi sepeninggal Rasulullah SAW, Umar bin Khattab mengumpulkan masyarakat tarawih di Masjidil Haram 20 rakaat. 20 rakaatnya. Kemudian yang unik itu begini, ada ndak para sahabat Nabi selain dari Umar bin Khattab yang protes? Misalnya Utsman bin Affan protes, aku tidak setuju 20. Misalnya Ali bin Abi Thalib protes, aku tidak setuju 20. Sementara waktu pembelajaran fikih kami sampai pada taraf tidak menemukan protes para sahabat. Karena kita tidak menemukan protes para sahabat, maka ini seakan-akan konsensus. Ijma' sukuti namanya. Makanya tarawih 20 itu terus terang dalilnya kuat. Konsensus dari para sahabat. Nggak ada sahabat yang protes. Cuma orang Indonesia yang ada protes. Sahabat Nabi nggak ada yang protes. Baik, ini nomor 3. Dahulukan kualitas sebelum kuantitas. Sekarang yang keempat. Yang keempat ini adalah dahulukan keluarga sebelum yang lain. Dr. Oni ada menyebutkan di antara yang beliau baca, yang beliau tulis, dahulukan keluarga sebelum yang lain. Hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara terutama berkaitan dengan amal sosial. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibda biman ta'ul. Dalam urusan sosial, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi kalau seandainya mau beri buka puasa, yang paling afdal itu adalah dahulukan sanak keluarga dulu.
Coba lihat misalnya sanak keluarga yang ada di dusun, ada nggak mereka buka puasa? Kirimi beras 5 kilo, kirimi kurma, dan seterusnya. Baru setelah itu menyusul yang lain. Kalau seandainya mau kasih THR, lihat dulu keluarga. Apakah dulur kita, apakah mamang kita, bibi, keponakan, sepupu, kira-kira sudah ada THR belum? Kalau tidak ada, itu lebih utama untuk didahulukan. Kalau para suami, yang harus didahulukan 2. Satu adalah istri dan anak, dan yang kedua adalah orang tua. Kata Rasulullah SAW, ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Kalau ada uang yang kalian infakkan di jalan Allah. Kalau ada uang yang kalian infakkan untuk membebaskan budak. Kalau ada uang yang kalian infakkan untuk fakir miskin. Dan kalau ada uang yang kalian infakkan untuk ahlik, untuk keluargamu, maka a'zamuha indallahi ajra, yang paling besar pahalanya itu adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu. Itu kalau duitnya dikit. Kalau duitnya banyak, keluarga laju, Masjid Baitur Rahman laju gitu. Kasih buka puasa keluarga jalan, kasih buka puasa untuk jamaah Baitur Rahman lanjut. Ini prioritas itu bagi yang punya keterbatasan, terutama dalam hal ekonomi. Saya kira itu dulu yang pengen saya sampaikan. Kalau pengen khotam ini dulu baru itu, boleh baca bukunya. Ini ibarat bedah buku lah ini. Bukunya sudah saya khotamkan. Tulisan Dr. Oni itu semua tulisannya sudah saya khotamkan semua. Dalam masalah fikih ya. Fikih muamalah segala macam sudah saya khotamkan. Atas dasar saya kemarin ikut sertifikasi pengawas koperasi syariah. Saya kalau mau naik lagi jadi pengawas bank syariah harus sertifikasi lagi dan harus baca-baca lagi. Sementara waktu saya megang sertifikat untuk pengawas koperasi syariah. Kira-kira itu dulu Pak BPU apa nih? Ya pokoknya bagian umum ujungnya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sisanya jika ada yang pengen didiskusikan, ada yang pengen ditanyakan, ada yang pengen dikonfirmasi, kami persilakan nanti dipandu oleh Pak Sofyan. Kami persilakan Pak Sofyan. Ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak terkait bebas tadi? Selain dari materi, di luar materi juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebelumnya bila mana pertanyaan saya kurang berkenan. Ya, saya mohon maaf. Ya, insya Allah berkenan Pak. Ini Pak Ustadz begini. Nah ini kan bulan puasa. Ya. Bulan puasa biasanya kadang-kadang yang nggak sabar ini tensinya agak tinggi. Ya, jadi bagaimana cara membendung kemarahan di dalam kesabaran sesuai dengan wal asri? Gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, langsung saja Pak ya. Tidak ada teknis khusus dalam membendung emosi. Cuma Rasulullah SAW mengatakan begini. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Jika seandainya selama berpuasa ada orang yang ngajak debat, ngajak berantem, ngajak bully, bilang saja saya nggak mau, saya sedang puasa. Maksudnya jangan diladeni, bilang saja saya nggak mau, saya puasa. Tapi jangan dikasih ujung. Aman galak, tunggu sudah berbuka. Nah, ini lain lagi nih. Maksudnya sekarang jangan, sudah berbuka juga jangan. Dah, lajulah. Aku puasa, katakan. Aku puasa. Berikutnya, kata Rasulullah SAW, merubah posisi diri saat kita lagi emosi. Kalau kita lagi emosi berdiri, duduk. Kalau kita lagi duduknya di atas kursi, duduk di bawah. Kalau kita lagi duduk di bawah, coba guling gitu kan. Kalau masih belum berubah, coba ke kamar mandi, coba wudhu. Kalau seandainya masih emosi, coba sholat. Jadi alihkan emosi itu dengan aktivitas yang paling sederhana. Di antaranya adalah merubah posisi diri. Kalau sudah semayang masih emosi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mano tadi yang ngajak ubala tadi. Berarti itu tidak ajak dibendung lagi berarti. Terakhir, maksudnya terakhir dari jawaban ini, kalau memang tidak bisa dibendung lagi, akhirnya emosi sekali, jaga satu hal.
Jangan pernah membunuh orang. Karena pembunuhan itu dosanya besar sekali. Jadi kalau seandainya sampai terjadi bebala, itu masih mungkin. Sampai terjadi lempar kursi, masih mungkin. Tapi tolong dihilangkan dari ingatan umat Islam, jangan membunuh. Makanya saya setuju sekarang ini, saya senang sekali sekarang ini, tradisi pisau di pinggang di Palembang ini sudah jarang sekali terlihat. Dulu, tercoke, lading di sini kan. Di mano-mano, tuh jingok ngalun mana. Sekarang udah kata lagi, alhamdulillah. Di satu sisi itu, orang kalau mau membunuh sekarang ini berencana nian, balik dulu dia, ngambil parang, ngambil lading, balik dulu. Kalau sekarang nak membunuh on the track, on the spot, susah sekarang ini. Nggak ada alat sekarang ini. Sekarang ini HP ya dia. HP ini kita lempar ke, tak bunuh dia insya Allah. Tak bunuh. Kalau ada orang yang melempar HP, kena uang, mati. Kira-kira dalam fikih Islam itu termasuk pembunuhan yang sengaja atau tidak? Tidak. Tidak bisa dikisos kalau dalam fikih Islam. Karena benda ini nanti di mata hakim akan dinilai ini bukan benda yang membunuh. Kalau dia melemparkan dan orang yang kena lempar mati, tapi karena dia melemparkan dengan HP, tapi HP ini adalah bukan jenis alat yang membunuh, maka nanti hakim tidak akan memvonis hukum mati. Nggak boleh itu. Kalau dalam pengadilan tinggi Islam yang menggunakan standar syariat Islam ya, nggak boleh. Karena tidak menggunakan alat yang membunuh. Tapi kalau dia pakai lading, itu jatuhnya kisos nanti, asal syarat dan ketentuannya berlaku. Kira-kira 3 ini dulu Pak. Rubah posisi duduk, kemudian ya. Mohon maaf, saya tertarik masalah pembunuhan tadi Pak Ustaz. Nah, apakah memang kalau pembunuhan secara jasad mungkin kita sama-sama memaklumi itu memang tidak boleh. Nah, bagaimana kalau misalnya membunuh karir Pak Ustaz? Nah, ini gimana hukumnya gitu? Terima kasih Pak Ustaz. Nanti dari pidana kita pindah ke perdata. Kalau perdata rata-rata lebih ringan daripada pidana. Ya, membunuh karir itu nanti kita lihat konteksnya ya. Membunuh karir nanti kita lihat konteksnya. Tapi dia tidak bisa disamakan dengan membunuh nyawa. Nyawa ini pidana, karir perdata. Sebatas misalnya membunuh karir orang itu tidak bisa nyalon lagi jadi presiden misalnya kan, itu perdata. Atau itu lebih kecil lah kira-kira, kalaupun seandainya ada unsur dosanya lebih kecil lah daripada membunuh yang sifatnya pidana. Gitu. Ada lagi Pak? Ini yang depan. Sini. Oh di belakang, nggak apa-apa. Nanti habis ini bapak yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Mungkin mau bertanya di luar konteks Pak Ustadz. Lanjut, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa nanti saya carikan jawabannya. Siap Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau tadi kan saya dengar Pak Ustadz Dewan Pertimbangan Bank juga ya Pak Ustadz ya? Belum Pak Ustadz. Tapi nggak apa-apa kalau mau nanya. Kalau hukum kredit di bank syariah gimana Ustadz? Oke. Tapi kalau misalnya ada yang bank syariah yang Ustadz rekomendasikan, boleh Pak Ustadz. Yang syariah benar memang kan? Oke. Ya itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kredit di bank syariah secara umum semua produk, saya jawabnya umum ya, saya nggak mau jawab teknis dulu, karena kalau urusannya teknis nanti saya akan bicara data, mana datanya, mana isi akadnya segala macam ya. Secara umum produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah itu harus memenuhi ketentuan syariah. Dengan cara nanti ada pengawasnya, PDS-nya kan. Ada pengawas bank syariahnya. Nah, pengawas bank syariahnya inilah nanti yang bertanggung jawab apakah akad-akad yang terjadi di bawah bank itu adalah akad-akad yang sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, secara umum ya, kita sebagai orang awam, kalau sudah ikut misalnya membeli belanja menggunakan produk-produk dari bank syariah, itu semua tanggung jawab sah dan tidak sah secara syariatnya sudah dibebankan ke pengawasnya. Kalau seandainya pengawasnya bermain-main dengan misalnya pengurus-pengurusnya, dengan para pejabat banknya, maka yang dosa itu adalah pengawasnya pertama sekali. Jadi kalau mau nyamanlah sebenarnya dengan bank syariah. Salah dan benarnya insya Allah semuanya akan ditanggung oleh pengawas bank syariahnya nanti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, biasanya nanti di dalam akad saat kita melaksanakan transaksi dengan bank-bank syariah, nanti akan ada akadnya. Misalnya akad perumahan biasanya mereka pakai apa? Pakai misalnya mudharabah, musyarakah, mutanakisah, MMQ, atau kadang-kadang juga pakai akad murabaha. Jadilah itu. Bahwa misalnya kadang-kadang malah lebih mahal daripada konven, lebih ini daripada konven, lebih ribet daripada konven, itu tidak ada hubungannya dengan syariah. Misalnya harga ayam lebih mahal daripada harga babi, ya biarlah.
harga ayam yang disembelih dengan cara syariah misalnya lebih mahal daripada harga ayam yang tidak disembelih dengan cara syariah, ya biarlah, tidak ada hubungannya dengan syariah dan syariahnya. Jadi jangan mengalaskan ngapa kami belanja di syariah lebih mahal daripada konven, itu tidak ada hubungannya. Justru kadang-kadang yang lebih mahal itu biasanya kepengurusannya lebih detail, lebih banyak yang digawikan, Nah, ini jadi saya kampanye bank syariah sekarang. Harusnya masuk iklan BSI. BSI. Nah, kalau sekarang ada yang nanya, di mana saya bisa menemukan apa bank yang rekomendasi? Sekarang saya syariah punya, BSI saya punya. Jadi boleh ke BSI. Yang lain saya belum punya. Misalnya ada, tapi sekarang kenapa masih ada BTN syariah? Karena masih ada Sumsel syariah. Kenapa nggak gabung aja, include semuanya? Apa itu pengecualian ya? Karena kan yang meleburkan BNI, kemudian Mandiri ya, BRI, BTN enggak? BTN sekarang masih berdiri sendiri. Iya, karena sekarang KPR di Palembang ini paling banyak menggunakan BTN syariah. Jadi secara umum itu Pak ya. Jadi nggak usah bingung kalau mau beli produk syariah, insya Allah yakin saja sesuai dengan syariah. Ada lagi Pak? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz, kadang-kadang kita dalam suatu kondisi ini mungkin sifatnya khusus saja. Kadang kita nanti dalam kondisi begini, misalnya kita ingin memberikan sesuatu rezeki kita, terus pilihannya dua ini antara orang tua atau istri atau pasangan kita gitu. Mana yang akan kita dahulukan? Yeah. Yang pertama. Dan yang kedua, di kantor kami ada juga koperasi Ustadz. Mungkin mohon bisa penjelasan dari Ustadz bagaimana pengelolaan koperasi yang sesuai syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, poin nomor 2 saya nggak bisa menjelaskan secara umum ya. Yang jelas secara umum kalau koperasi mau berbasis syariah, ya produk-produknya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Itu secara umum. Misalnya simpan pinjamnya sudah sesuai belum dengan ketentuan syariah. Konsep jual belinya sudah sesuai belum. Konsep misalnya bagi hasilnya sudah sesuai belum, mudharabahnya misalnya ya. Dan seterusnya. Nanti itu lebih detail lagi. Tapi secara umum kode etiknya adalah disesuaikan dengan konsep syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, antara istri dan orang tua. Kalau memang tidak ada pilihan lain, mana yang harus lebih diutamakan? Kalau kata Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, dahulukan istri. Cuma jangan diiklankan. Jangan dipasang di status. Kalau misalnya punya kurma, si kok punya kurma ini, sekotak. Ini untuk istri apa untuk ibu? Untuk istri, tapi tidak usah diposting. Karena kalau diposting nanti ibu lihat lemaknya kurma yang diposting oleh anakku gitu kan. Jadi kalau kita sudah punya anak dan istri, urutannya adalah istri dan anak, baru nomor 2 ibu atau orang tua. Kalau memang punyonyo semak itulah. Mudah-mudahan bapak punya lebih. Supaya istri sama ibu ini jangan dipisahkan. Kalau kita dapat istri, saat kita ngasih THR ke istri komen begini, ibu sudah dikirim belum? Masya Allah, itu surga itu Pak. Itu surga. Kita misalnya belikan istri baju baru untuk lebaran, nih dapat baju baru, terus istrinya bilang, ibu sudah belum? Maksudnya ibu kita, ibu suami, ibu mertua, ibu sudah belum dikirim? Oh itu surga itu Pak. Insya Allah, mudah-mudahan dapat yang ma itu galau. Kalau yang belum ma itu galau, mudah-mudahan jadi ma itu galau. Habis? Masih ada Bu? Pak? Ya ini ada teman-teman dari Temboro ya, pesantren Temboro ini yang pakai jubah-jubah ini. Yang ditugaskan oleh pesantrennya Ramadan, ada aktivitas di luar pesantren mendatangi masjid-masjid, teman-teman dari Temboro. Berapa sekarang jumlah santri Temboro? Kira-kira? 40.000. 40.000 sama cabang-cabangnya. Luar biasa ya. Itu tarawih, 1 malam 30 juz. Masya Allah. 1 malam 30 juz. Iya, boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, pada saat kita masuki bulan Ramadan,
kemudian kita mempunyai suatu aktivitas yang harus kita penuhi, terkadang kita mendengar suatu ungkapan, saya puasa Pak, yang tujuannya adalah mohon dikasih Maklum. kelonggaran bahwa saya puasa, jangan Bapak nanya macam-macam, Bapak jangan minta macam-macam gitu. Itu yang sering kadang-kadang saya menemukan hal seperti itu. Oke. Kira-kira bagaimana yang harus kita lakukan pada Oke. saat kita menghadapi situasi yang demikian? Oke. Terima kasih, Iya. Pak Ustadz. Iya, secara umum tadi saya sudah berbicara bahwa bekerja itu, apalagi kalau seandainya kita sudah tanda tangan kontrak, itu bagian dari kewajiban ya. Kalau sholat kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa taala, puasa kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bekerja ini kewajiban kita dengan sesama. Jadi nggak ada alasan. Tapi ukurannya Pak, ukurannya asal masih masuk akal, jadilah itu kan. Masih masuk akal maksudnya dengan kondisi puasa, tuntutannya misalnya sebelumnya masuk jam 7, sekarang kita kasih kelonggaran masuk jam 7.30. Itu saya kira itu sudah deal-dealan yang sangat bagus sekali itu Pak. Keluarnya biasanya jam 5 atau jam 4, sekarang jam 3.30 sudah boleh misalnya. Itu sebenarnya bagian dari kelonggaran yang saling berusaha memahami satu dengan yang lain. Kalau mau dituntut persis benar misalnya nggak ada beda antara Ramadan dengan bukan Ramadan, saya kira kita masih banyak yang belum siap Pak. Masih banyak yang belum siap secara mental gitu ya. Apalagi mau diajak berperang misalnya, nggak siap kita. Kita ruh kejiwaan kita tidak sebagus ruh kejiwaan misalnya orang-orang terdahulu gitu kan. Orang-orang terdahulu. Jadi saya nggak bisa jawabnya rigid gitu ya. Pokoknya saling pahami, jadilah itu gitu. Nah, ini kan muka-muka puasa kan kejinguan kan, muka-muka puasa kan. Nah terus saya muka-muka puasa ini sekarang misalnya ada kerjaan di mana gitu kan. Kalau seandainya bisa ditunda besok, ya sudah besok bela gitu kan. Ya kira-kira gitu Pak. Jadi saya kira masyarakat Indonesia ini paling pinter dalam hal ini ya. Dalam hal saling memahami, saling memaklumi. Habis? Masih ada Pak? Habis kayaknya Ustaz. Cukup ya? Iya, kalau cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.